Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dikbud.Lotim Channel. Kami dari bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur akan membagikan video tutorial untuk pengisian data pada aplikasi Anjap ABK. Nah, pertama-tama yang perlu disiapkan adalah bahan untuk pengentrian data tersebut. Bahan-bahan tersebut dapat di-download di Google Drive. Nanti kami akan bagikan linknya di deskripsi. Nah, masing-masing UPTD harus mendownload file Excel yang ada di UPTD-nya masing-masing. Ini UPTD Selong, jadi harus di-download semuanya. Kemudian, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mendownload peta jabatan. Nah, setelah mendownload peta jabatan, maka masuk ke link anjapabk-simona.kemendagri.go.id. Lalu klik Nusa Tenggara Barat, pilih Kabupaten Lombok Timur, lalu masukkan username dan password. Lalu setelah masuk ke halaman utama, maka langsung klik Anjap, lalu entry data jabatan. Cari UPTD-nya masing-masing. Misalnya di sini kita akan memilih Kecamatan Suralaga untuk jadi contoh video ini. Nah, di Kecamatan Suralaga ini sudah ada jabatan Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Suralaga, lalu Kepala Subbagian TU, kemudian ada Bendahara Pengadministrasi Umum dan sebagainya. Nah, data jabatan yang ada di sini itu disesuaikan kembali dengan peta jabatan yang sudah kita download sebelumnya. Di peta jabatan ini cari kecamatan masing-masing. Nah, ini Kecamatan Suralaga, maka yang harus di-entry adalah jabatan seperti pengawas sekolah sampai dengan pramuka kebersihan. Kemudian subbagian tata usaha ini juga harus di-entry karena di Anjap ABK ini sudah ada Kepala Subbagian TU sampai dengan pramuka kebersihan, maka yang harus di-entry selanjutnya adalah jabatan pengawas sekolah madya hingga pramuka kebersihan. Kemudian cara mengentrinya itu langsung klik add pada Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Suralaga. Kemudian pilih jabatan pimpinan tinggi. Kita akan mengentri penilik madya, maka yang kita pilih adalah jenis jabatan fungsional. Kemudian pilih jabatan fungsional lagi. Jenjangnya itu karena jenjang madya, maka kita pilih ahli madya. Kemudian pada nama jabatan pilih penilik. Nah, nama unit kerjanya itu sesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Lalu simpan. Tunggu sampai ada notifikasi data berhasil disimpan, lalu expand kembali untuk melihat apakah data yang kita sudah entry berhasil atau tidak. Nah, ini dia peniliknya itu. Kemudian apabila ada kesalahan dalam pengentrian data, bisa diklik edit. Lalu misalnya yang salah jabatannya eselon berapa gitu, tinggal diganti saja. Lalu nama jabatannya bisa diganti Bendahara Sekolah. Setelah kita mengentry jabatan penilik, kemudian kita sesuaikan lagi dengan peta jabatan yang sudah kita download.
penilik. Kemudian kita coba untuk jabatan pelaksana, yaitu pengadministrasi umum. Kita add lagi di bagian kepala UPTD Kecamatan Suralaga. Lalu pilih jabatan pimpinan tinggi atau administrasi. Lalu klik pilihan jabatan, yaitu pelaksana. Kemudian pilih eselonnya, jabatan pelaksana. Kemudian pengadministrasi. Nah, lalu klik. Kemudian nama unit kerjanya pilih PT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Suralaga, lalu simpan. Nah, setelah data berhasil disimpan, kita cek kembali. Nah, sudah masuk data yang kita entry dengan pelaksana, dan begitupun seterusnya. Petugas keamanan, pengadministrasi kesiswaan, pengelola keuangan, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, dan pramuka kebersihan diisi dengan pilihan jabatan sebagai pelaksana. Sedangkan pengawas sekolah, penilik madya, guru muda, dan guru pertama, serta pustakawan muda, pustakawan pertama diisi sebagai jabatan fungsional. Setelah mengentri data jabatan, maka pilih anjak kembali, lalu klik entry analisis jabatan, lalu klik expand, cari data penilik madya pada Kecamatan Suralaga, penilik, lalu klik edit analisis. Nah, di menu edit analisis ini ada ikhtisar jabatan, objek kerja, hingga kelas jabatan. Nah, data ini harus sesuai dengan Excel yang telah kita download sebelumnya. Nah, ikhtisar jabatan ini dapat dilihat pada Excel penilik madya. Nah, di sini ada ikhtisar jabatan, maka tinggal di copy saja. Lalu paste di sini. Usahakan spasi yang ada di sini itu dihilangkan. Karena kalau tidak, maka datanya tidak bisa disimpan. Kemudian pilih objek kerja. Misalnya penilik madya ini berurusan dengan data dan informasi atau masyarakat. Nah, tinggal dipilih. Kemudian di sini ada uraian tugas. Bisa klik tambah tugas. Nah, di sini kolom pertama ini diisi untuk tugas pokok, kemudian langkah kerjanya, kemudian hasil kerja. Nah, data ini didapatkan dari Excel yang sudah kita download juga. Nah, di sini ada kolom tugas pokok, maka tinggal di copy saja, lalu paste di sini. Nah, jangan lupa hapus spasinya. Untuk langkah kerja ini kita seragamkan semua dengan mencari referensi dan informasi. Semuanya langkah kerja ini diisi dengan mencari referensi dan informasi. Lalu hasil kerja ini juga tinggal di copy saja di sini dari Excel. Di sini ada kolom hasil kerja. Maka yang pertama, jika tugas pokok pertama, maka ini hasil kerjanya juga yang nomor urut pertama. Tinggal di copy saja. Kemudian paste. Nah, untuk satuannya ini, di sini ada satuannya, bisa kita sesuaikan. Nomor 1 satuannya ini dokumen, maka kita pilih dokumen. Nah, waktunya, karena di sini dia menghitungnya per jam, maka kita tinggal kali 60 menit. Di sini ada 100 jam, maka 100 dikali 60
menjadi 6.000. Nah, jumlahnya ini kita sesuaikan dengan jumlah hasil yang ini. Lalu klik 1. Nah, begitu seterusnya sampai 8. Maka ada 8 kali tambah uraian tugas. 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk kolom tanggung jawab ini di copy juga di sini, cari tanggung jawab. Nah, lalu kemudian paste. Spasinya jangan lupa dihapus. Kolom wewenang copy juga. Lalu dihapus juga spasinya. Nah, untuk perangkat kerja ini bisa disesuaikan dengan yang ini. Perangkat kerja ini ada peraturan, maka tinggal pilih saja peraturan. Kemudian untuk bahan kerja, peraturan juga. Nah, cukup sekali mengisi kalau memang pada kolom ini sama semua. Nah, untuk korelasi jabatan bisa dicek juga di sini korelasi jabatan di kolom ini. Nah, yang pertama ini ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita copy, lalu paste. Dalam hal ini arahan dan laporan paste juga. Kemudian unit kerjanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena korelasinya ada 4, maka kolomnya ditambah. Sesuaikan kembali hingga kita entry sampai guru pelaksana. Nah, untuk resiko dan bahaya bisa dilihat juga. Nah, di sini sudah ada resiko dan budaya, maka tinggal di copy juga. Kemudian penyebabnya ini di copy juga. Perlu dihapus spasinya. Nah, kan ada 2 tinggal ditambah saja. Kemudian kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja, nah tempatnya itu di dalam dan di luar ruangan, di copy, lalu dipaste. Kemudian suhunya ini di copy juga. Udara. Di copy hingga getaran ya. Untuk rekomendasi, prestasi, dan buntir informasi lainnya itu dikosongkan saja, lalu pilih kelas jabatan. Nah, kelas jabatannya dapat dilihat pada bagian terakhir. Nah, di sini ada kelas jabatan 11. Maka
tinggal kita klik lalu pilih 11. Nah, kemudian klik simpan analisis. Tunggu sampai notifikasi ini muncul. Setelah mengentri analisis jabatan, maka klik anjap lagi lalu entry syarat jabatan. Kemudian klik expand, pilih jabatan penilik pada Kecamatan Suralaga. Lalu klik edit syarat jabatan. Nah, di sini pada menu syarat jabatan ini ada pengetahuan kerja, keterampilan kerja, pengalaman kerja, hingga penampilan. Nah, misalnya pengetahuan penilik itu bidang administrasi, tinggal diklik aja. Pengetahuan kerja itu bisa lebih dari satu, jadi tinggal klik lagi, ditambah. Kemudian keterampilan kerja, misalnya membuat data statistik. Nah, untuk menambahnya tinggal diklik aja sebelah. Nah, kemudian pengalaman kerja bisa di-copy dari Excel. Kemudian jangan lupa spasinya dihapus. Nah, bakat kerja ini juga sudah ada di Excel, jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini bakat kerja, inteligensia, pengamatan tulisan, kemampuan verbal. Nah, klik inteligensia, bakat verbal, dan ketelitian. Kemudian untuk temperamen kerja ini juga disesuaikan dengan yang ada di Excel. Misalnya DIPS. Nah, tinggal klik aja DIPS. Kemudian minat kerjanya. Ada sosial kewirausahaan. Klik sosial dan kewirausahaan. Kemudian upaya fisik. Ada berdiri, berjalan, duduk, berbicara, melihat, mendengar, bekerja dengan jari, pengamatan secara mendalam. Nah, berdiri, berjalan, duduk, bekerja dengan jari, berbicara, mendengar, melihat, pengamatan secara mendalam. Nah, tingkat hubungan jabatan dengan data, misalnya memadukan data, menyalin data, membandingkan data, menganalisis data, disesuaikan dengan jabatan penilik itu sendiri. Kemudian tingkat hubungan pemegang jabatan dengan orang, misalnya menasihati, melayani orang, menerima instruksi, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat hubungan pemegang jabatan dengan benda, misalnya memegang, dan lain sebagainya. Nah, bisa untuk pangkat dan golongan ini, karena Alid Madya mungkin kita tinggal tulis Madya. Pilih pangkat golongannya apakah 4A, 4B, 4C. Intinya disesuaikan dengan pangkat golongan ruang penilik. Kemudian jenjang minimal untuk menjabat sebagai penilik ini bisa dilihat pada Excel. Nah, di sini ada pendidikan formal, dia minimal S1 atau D4. Di copy, lalu dipaste di sini. Kemudian jurusannya ini manajemen, politik, hingga teknik informatika. Lalu di paste. Nah, pelatihan fungsional, pelatihan teknis ini dikosongkan saja. Untuk jenis kelamin bisa klik laki-laki atau perempuan. Nah, umur itu 40 tahun, tinggi badan 160, berat badan 50, postur badan tinggi, penampilan rapi. Nah, kalau sudah selesai tinggal disimpan data, lalu tunggu notifikasi data berhasil disimpan. Nah, setelah
entry jabatan, entry analisis jabatan, sama entry syarat jabatan ini selesai, maka lalu pilih ABK, klik expand, cari jabatan penilit pada Kecamatan Suralaga lagi. Nah, lalu klik edit beban kerja. Nah, di sini ada menu jumlah pegawai yang ada, kemudian komposisi dan persediaan pegawai, hingga total pegawai yang dibutuhkan. Jumlah pegawai yang ada di penilit misalnya pada Kecamatan Suralaga jumlahnya 40, tinggal ditulis aja 40. Lalu pilih pendekatan perhitungan ABK, tugas per tugas. Nah, yang di sini itu waktu kerja efektif ini tinggal diganti menjadi tahunan. Nah, sudah keluar total pegawai yang dibutuhkan ada 0,08. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka tinggal simpan beban kerja. Nah, sudah selesai pengentriannya ini. Setelah pengentrian data kita pada analisis beban kerja selesai, maka selesailah pengentrian data pada aplikasi Anjap ABK. Nah, perlu diperhatikan untuk teman-teman semua bahwa data yang di-entry pada jumlah ABK itu adalah data PNS. Untuk data P3K tidak dihitung dulu. Untuk jumlah pegawai yang ada ini kita hanya memasukkan data PNS untuk tahun 2022. Jadi semua pegawai yang kita entry yang tadi itu kita jumlahkan hanya untuk yang sudah terdata sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk P3K-nya jangan dihitung terlebih dahulu. Nah, sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.